Nama saya Nurul Kurnia Putri dengan NPM 844. Saya Zakaria Firjananda dengan NPM 08 2019 101862 jurusan Teknik Kimia Malam, dan pada materi kali ini saya akan menjelaskan slide 10 sampai dengan slide 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Anggara Putra, NPM 08 2019 101843. Kita langsung saja masuk ke dalam pengenalan alkena dan alkuna. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2N. Nama lain dari alkena adalah olefin. Bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etena yang memiliki rumus C2H4. Alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana, namun relatif lebih stabil dibandingkan dengan alkuna. Untuk alkuna sendiri, alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh. Namun alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbonnya. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Alkena memiliki sifat semikonduktor. Langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya adalah tata nama alkena dan alkuna. Tata nama senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna hampir sama dengan tata nama senyawa hidrokarbon alkana. Cuma yang harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah ikatan rangkapnya antara atom karbon, bukan lagi cabang, kecuali posisi dua ikatan rangkap yang sama dari dua ujung rantai induk, maka barulah mempertimbangkan posisi gugus alkilnya. Contoh penamaan alkana seperti pada gambar itu bisa disebut 7-metil 2-oktena karena pada yang kedua, yang gugus keduanya itu dia rangkap 2 ke yang sampingnya. Untuk yang contoh buat alkuna itu 2-metil 3,5 oktana diuna karena pada yang ketiga dan kelima itu memiliki rangkap 3. Spektra alkena dan alkuna bisa disebut juga spektra inframerah. Alkena atau etilena, tetrakloroetilena, dan alkena lain berisi ikatan rangkap nonpolar C rangkap 2C yang tidak menyerap radiasi dalam daerah C sama dengan C. Alkena seperti RR peti 2C sama dengan CHR, dan alkena tidak simetri lainnya berisi ikatan rangkap polar C sama dengan C dan jadi menyerap radiasi inframerah. Ukuran ikatan rangkap C menimbulkan absorpsi pada 1600 sampai 1700 cm pangkat -1 atau bisa 5,8 sampai 6,2 μm. Karena ikatan rangkap itu tidak polar, uluran ini hanya mengakibatkan perubahan kecil dalam momen ikatan. Akibatnya absorpsi itu lemah, 10 sampai 100 kali lebih lemah daripada absorpsi gugus karbonil. Nah, jika alkuna, frekuensi ulurannya C rangkap 3 C dari alkuna terjadi pada 2100 sampai 2250 cm pangkat -1 atau 4,4 sampai 4,8 μm. Absorpsi ini amat lemah dan mudah terbenam dalam bisingan latar belakang dari spektrum. Namun tak ada gugus yang menyerap di daerah ini kecuali C rangkap 3N dan Si rangkap H. Frekuensinya seperti pada gambar di slide selanjutnya. Spekta NMR.
Pergeseran kimia untuk proton vinil terjadi dengan nilai sekitar 5 ppm. Posisi yang eksak absorpsi ini bergantung pada letak ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbon. Pada umumnya, proton pada karbon alkenil ujung menyerap dekat 4,7 ppm, sedangkan proton pada karbon bukan ujung sedikit lebih ke bawah medan pada nilai 5,3 ppm. Dehidrasi alkohol merupakan metode umum untuk membuat alkena. Kata dehidrasi secara garis besar berarti penghilangan air. Hilangnya H2O diikuti dengan hilangnya proton akan menghasilkan alkena. Dehidrasi merupakan reaksi reversibel dan dalam kebanyakan kasus konstanta kesetimbangan tidak besar. Pengarahan kesetimbangan ke kanan dilakukan dengan destilasi produk dari reaksi campuran atau penambahan suatu agen dehidrasi untuk menghilangkan air. Dehidrasi dapat dipaksa selesai dalam menghilangkan produk sampingan dari reaksi campuran ketika terbentuk. Bisa dilihat dalam PPT ini, yaitu dehidrohalogenasi alkil halida. Awalnya butil klorida lalu menjadi 1 butena, lalu yang kedua butil klorida lalu menjadi 2 butena plus 1 butena. Untuk dehidrasi alkohol bisa dilihat reaksi pada PPT. Dehidrasi dengan asam terjadi dengan melalui ion karbonium sebagai hasil antara reaksi yang terjadi pada berikut ini. Hidrogenasi merupakan reaksi yang terjadi antara molekul hidrogen dengan senyawa kimia lain di mana berfungsi untuk memutus ikatan rangkap yang terdapat dalam senyawa tersebut. Bisa dilihat pada contoh reaksi di PPT ini, awalnya rangkap 3, C-nya menjadi rangkap 2. Proses cracking atau pirolisis atau proses pemecahan bisa dilihat pada reaksi yang terdapat di PPT. C8H18 ini dipecah menjadi C4H8, C4H10, C8H16. Intinya dia itu akan dipecah menjadi molekul sederhana seperti hidrokarbon ringan. Reaksi adisi merupakan reaksi penghilangan ikatan rangkap pada senyawa karbon. Reaksi adisi terjadi pada alkena dan alkuna karena keduanya memiliki ikatan rangkap 2 dan 3. Ada 2 reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Reaksi adisi hidrogen pada alkena dan alkuna menghasilkan alkana. Yang kedua, reaksi adisi gasa X. X itu halogen, contohnya Cl, Br, dan pada reaksi adisi gasa X berlaku aturan Markov-Nikov, yaitu apabila atom yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar yang tertera di sini. R2C terikatan rangkap 2 dengan BHR, aldehyda, alkohol, aldosulfan, alkohol, dihaloalkane, dan juga halohidrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Firzananda dengan NPM 01862. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrogenasi katalitik. Hidrogenasi katalitik bersifat eksoterm, tetapi tidak dapat berjalan spontan ya karena EA sangat tinggi sehingga reaksi membutuhkan katalis logam. Ya, untuk hidrogenasi alkena akan menghasilkan alkana dengan adisi sin. Kemudian hidrogen ya diabsorpsi pada permukaan logam.
diabsorpsi pada permukaan logam. Ikatan sigma H2 putus, lalu akan terbentuk ikatan logam H-. Kemudian alkena diabsorpsi pada permukaan logam dengan ikatan pi berinteraksi dengan orbital kosong logam. Molekul alkena bergerak pasca permukaan logam sampai, kemudian bereaksi membentuk produk hidrogenasi. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk mekanisme reaksi oksidasi alkena dengan KMnO4 pekat. Reaksi alkena dengan KMnO4 pekat merupakan reaksi yang sifatnya oksidasi oksidatif yang melibatkan pemutusan ikatan C ikatan rangkap 2 C alkena. Reaksi ini menghasilkan produk dengan pola serupa dengan reaksi OZ onolysis alkena, namun dalam hal ini dikarenakan KMnO4 adalah oksidator kuat, maka aldehid yang terbentuk akan segera teroksidasi menjadi asam karboksilat. Berikut ini adalah beberapa contoh produk reaksi berbagai jenis alkena KMnO4 pekat dalam keadaan panas. Di gambar ini ada KMnO4 pekat panas. Bentuk dari reaksinya ada berbagai macam. Di sini ada 5 macam ya, dan memiliki ragam variasi bentuk tersendiri. Kemudian untuk reaksi alkena dengan KMnO4 tersebut berlangsung dalam 2 tahap sebenarnya. Pada tahap pertama yakni alkena teroksidasi menjadi diol. Selanjutnya pada tahap kedua, diol yang terbentuk pada tahap pertama akan teroksidasi lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir yakni asam karboksilat dan keton. Seperti itu. Terima kasih. Untuk slide ke-14 yakni gambar tahap 1 pembentukan diol, tahap 2 oksidasi diol, dan untuk yang sebelahnya gambar tahap 1 pembentukan diol, tahap 2 oksidasi diolnya. Reaksi Diels-Alder adalah reaksi kimia organik antara DNA terkonjugasi dengan alkena tersubstitusi, umumnya dinamakan sebagai dienofil, membentuk sikloheksana tersubstitusi. Reaksi ini dapat berjalan bahkan jika beberapa atom dari cincin yang terbentuk bukanlah karbon. Beberapa reaksi Diels-Alder adalah reversibel. Reaksi dekomposisi dari sistem siklik dinamakan reaksi retro-Diels-Alder. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Polimer terbagi atas 2 yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Untuk slide ke-17 yakni gambar polimerisasi adisi, yakni A. Pembentukan polietilena, B. Pembentukan PVC, C. Pembentukan pomsoprena. Untuk slide 18 yakni gambar pembentukan polyester dan pembentukan poliomida.